Presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Penatua Robinson Sitompul. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari Mazmur 34 ayat 12 yang menyatakan, "Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu." Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Sendiri
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 13 yang menyatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang mengatakan, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik."
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, silakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas kasih anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang memuji dan memuliakan-Mu, serta menyembah Engkau, ya Allah yang Maha Tinggi. Bersama-sama kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan sapaan firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing, agar kami mengerti akan maksud firman-Mu dalam hidup kami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, agar firman yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka.
Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang, atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sehat dan salam sejahtera serta berbahagia bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita membaca kitab Hosea yang menjadi bacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, yang terdapat dalam Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Pada awalnya saya agak sedikit sulit untuk mengerti maksud firman Tuhan ini. Tuhan berbicara dan menyuruh Hosea yang seorang nabi untuk mengawini seorang perempuan sundal, di mana kata sundal berarti keburukan atau pelacur. Suatu pernikahan yang tidak umum. Karena dalam alam pikiran saya, perkawinan atau pernikahan itu kudus. Di mana saat saya mencari atau mendapatkan seorang istri atau pasangan hidup, pastilah dia seorang perempuan yang mempunyai latar belakang yang baik, karakter pribadi dan kelakuan yang baik, menilik bibit, bobot, dan bebetnya. Dalam hal ini adanya kehati-hatian. Itu menurut alam pikiran saya yang terbatas. Akan tetapi setelah saya membaca kitab Hosea ini beberapa kali dan memperhatikan judul bacaannya, sedikit demi sedikit dengan memohon petunjuk pertolongan Tuhan melalui doa, saya bisa lebih mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9 diberi judul atau tema manusia yang rentan. Apa itu arti kata rentan dari Kamus Bahasa Indonesia? Kata rentan yang artinya mudah terkena penyakit. Dalam kalimat ini bisa diartikan mudah sekali jatuh dalam tindakan dosa. Kitab Hosea mengilustrasikan sebuah gambaran yang menyatakan akan kebobrokan bangsa Israel, terutama kehidupan rohani yang sudah diambang batas normal dari sisi moral mereka.
ketika Allah menjadikan Hosea sebagai ilustrasi yang menikahi Gomer, seorang perempuan sundal, hal mana kehidupan perempuan sundal adalah merupakan kenistaan dan kenajisan dalam kehidupan orang Israel, dan mereka yang melakukan sundal itu dikucilkan dari masyarakat. Dalam bacaan kitab Hosea ini, kita akan melihat lebih jauh dari kehidupan Israel secara moral, sehingga Allah menempatkan mereka sebagai gambaran perempuan sundal. Bagaimana Allah bisa menyebut mereka perempuan sundal, padahal mereka sebagai bangsa pilihan yang meneruskan kelangsungan dari generasi bangsa Israel? Jemaat yang terkasih, mari kita perhatikan bacaan kita dalam ayat 2, ada berkata, "Berfirmanlah Allah kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal." Jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah dalam ayat ini menunjukkan kemarahannya kepada bangsa Israel yang sudah jauh dari Allah. Ada kehidupan moral yang sangat tidak baik yang dilakukan oleh mereka, sehingga ungkapan tentang perkataan ini dilontarkan oleh Allah. Perkataan ini ditunjukkan kepada Hosea sebagai objek yang dipakai untuk menyatakan kekecewaannya kepada bangsanya. Jika kita melihat dari ayat 2 bahwa Hosea tidak memiliki inisiatif untuk menikahi Gomer, tetapi justru Allah sendiri yang bertindak kepada Hosea. Yang mau dijelaskan dalam hal ini adalah kehidupan Gomer sebagai pelacur merupakan kepentingan Allah terhadap bangsa Israel yang direalisasikan melalui perempuan pelacur tersebut. Sedangkan dalam ayat 3 mau menyatakan penjelasan tentang pernikahan yang dilakukan Hosea sangat jelas dalam hal ini. Dengan melakukan perintah Allah, dengan tidak melakukan pembelaan, tetapi nurut dan taat, sekalipun ia mengawini seorang pelacur. Hosea tidak melakukan pembelaan sebab ia memahami mengapa Allah melakukan demikian kepadanya. Hosea menganggap perkawinan ini sebagai ditetapkan oleh Allah, karena perkawinan ini merupakan analogi yang dipakai Allah untuk menegur Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat 4 dan selanjutnya mau mengkisahkan, diperkirakan bahwa pelayanan pemerintahan Hosea terjadi sebelum runtuhnya isi rumah Yehu, yaitu sebelum kematian Yerobeam II. Kemajuan yang mereka alami baik dari sisi ekonomi dan politik dan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Akan tetapi kehidupan sebagian rakyat yang melimpah di satu sisi tidak dibarengi dengan kehidupan moral yang baik, bahkan semakin hari semakin merosot dan lebih kepada kehidupan yang tidak memperdulikan lagi akan peran Allah dalam kehidupan mereka, tetapi lebih kepada kemampuan mereka sendiri. Mereka telah menduakan Allah, di mana tindakan umat Israel telah berpaling kepada Allah yang lain. Posisi ibadah
tidak lebih dari sekedar kegiatan rutin yang melengkapi sebagai simbol yang menunjukkan bahwa hal ini adalah kebiasaan yang dilakukan bangsa Israel, sehingga hasil yang didapatkan dari ibadah itu hampa atau kosong dan tidak memiliki dampak yang terjadi dalam perubahan kehidupan mereka. Praktek Baalisme mempengaruhi kehidupan kerohanian umat Israel. Israel pada masa itu terseret dalam penyembahan Baal, sehingga Allah tidak segan menghukum umatnya sendiri. Nubuatan dari Hosea merupakan pesan pertama dari Tuhan. Tuhan mengirim pesan kepada Israel untuk menyampaikan bahwa mereka telah melakukan kejahatan dan juga merupakan generasi yang berzina. Jemaat yang terkasih, Hosea hidup pada masa pemerintahan Yerobeam II yang merupakan masa keemasan dari kerajaan utara, di mana Hosea dipanggil oleh Tuhan dengan melihat kehidupan kerohanian Israel yang begitu bobrok. Kitab Hosea bernubuat atau pesan dari Allah tentang penderitaan yang akan segera tiba menimpa Israel. Karena itu, bayangkanlah pedihnya perasaan Allah ketika Dia meminta Hosea menikahi seorang perempuan sundal. Padahal sebagai Allah yang penuh kasih, sungguh Allah ingin memberi yang terbaik bagi Hosea. Walaupun demikian, Hosea memahami maksud hati Allah. Dan dia menurut karena dia tahu bahwa hidupnya akan dipakai oleh Allah untuk menegur dan menyelamatkan bangsanya. Dia menurut, dia taat. Memang bacaan hal tersebut di atas sedikit sulit untuk dimengerti dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Tetapi jika melihat dari konteks dan kondisi yang sudah sangat di luar batas, yang sangat mendukakan hati Allah, maka dalam kondisi yang demikian, hal ini adalah merupakan tahap darurat. Maksudnya adalah keadaan darurat yang harus memberikan suatu tindakan yang menempatkan orang Israel untuk menerima konsekuensi dari dosa yang telah mereka lakukan. Jangan memikirkan dari sisi perspektif manusia yang penuh dengan keterbatasan, tetapi melihat dari cara pandang Allah. Kasus ini adalah hal yang khusus terkait dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk menyelamatkan mereka dari hukuman Allah. Allah bertindak bukan tanpa alasan, sehingga hal khusus inilah yang terjadi dalam kehidupan mereka sebagai pelanggar dari ketetapan Allah yang sudah mencapai puncak dari dosa yang mereka lakukan. Jemaat yang terkasih, Nabi Hosea harus menjadi cerminan bagi bangsa Israel yang bertujuan untuk menunjukkan kepada dosa yang cukup besar dan sangat dibenci Allah. Nabi diperintahkan untuk mengambil bagi dia seorang istri yang memiliki tabiat pelacur dan anak-anak pelacur. Allah yang Maha Kasih pasti sedih dan pedih ketika Allah meminta Hosea memberi nama anak pertamanya Yisrael
untuk mengingatkan dosa Israel. Anak keduanya diberi nama Lo Ruhama, yang artinya aku tidak lagi mengasihi engkau, bukan milikku lagi. Hubungan Allah dengan Israel terputus setelah kelahiran anak ketiga yang diberi nama engkau bukan milikku lagi. Dosa dan sikap mereka yang mengabaikan Allah membuat Allah mesti bersikap benar dan adil, menghukum mereka atas dosanya. Allah haruslah bertindak dengan penghukuman meski pedih hatinya melihat umatnya berpisah dengannya dengan cara seperti itu. Begitu marahnya Allah terhadap bangsanya sendiri, sekalipun mereka umat kesayangannya. Tetapi konsekuensi dosa itu jelas terlihat bahwa mereka tidak ada bedanya dengan pelacur yang merupakan gambaran orang yang paling hina dalam kehidupan bangsa Israel dan juga merupakan gambaran yang paling bejat di mata Allah. Jemaat dan saudara yang terkasih, bila kita berkaca dari bacaan kita dari kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9, dihubungkan dengan kenyataan di masa kini, seringkali kita juga tidak menyadari bahwa hubungan kita bersama Allah seperti hubungan cinta sepasang kekasih. Apabila kita sedang jatuh cinta, kita pasti mudah memelihara apa yang menjadi isi hati sang kekasih. Karena jatuh cinta itu membuat kita ingin memberikan yang terbaik kepada orang yang kita cintai dan kasihi. Demikian juga halnya dengan memelihara cinta dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Apabila dasarnya adalah cinta yang tertanam dalam hati, terpelihara dengan baik, kita jangan pernah lupa akan memeliharanya melalui tindakan dan perbuatan dengan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Pemeliharaan itu harus sampai ke hati, karena hati adalah pusat emosi yang di dalamnya bisa merasakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Bukankah Alkitab seringkali menyebut Allah sebagai mempelai lelaki dan kita gereja sebagai mempelai perempuannya? Ini menunjukkan betapa di mata Allah hubungan kita bersama dengan Dia adalah sesuatu yang serius dan kudus, bukan main-main. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, beberapa kali kita melakukan kesalahan dan mengabaikan suara Tuhan setiap hari. Kita yang juga sering mengabaikannya, sebanyak itu juga kita mendustainya, kita melukainya. Sebanyak itu juga kenyataannya bahwa Allah ada dan hadir untuk kita semua dalam hidup ini. Melalui bacaan kita di pagi hari ini akan membuat kita berefleksi dan mengingatkan kita bagaimana mengenai hubungan kita bersama Allah. Secara kasat mata kita semua tidak dapat melihat Tuhan. Akan tetapi jangan menganggap Tuhan tidak melihat isi hati kita. Dia tahu apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Akan tetapi Dia mengetahui juga apa yang kita perbuat dalam kehidupan, karena Dia ada dan nyata
Dia hadir dalam hidup kita. Dia hadir melalui matahari, melalui angin, melalui semua helaan napas kehidupan kita. Dan itu semua menyatakan kasih dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hubungan kita dengan Allah haruslah dilakukan dengan taat dan setia. Dalam Kolose 3 ayat 23 ada mengatakan demikian. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Percayalah bahwa Tuhan adalah pribadi yang punya hati dan rasa. Dia mengasihi kita meski terkadang kita mengabaikannya. Apalagi jika kita selalu peduli kepada Dia dan perasaannya. Pasti berkat, kasih, dan pemeliharaannya selalu hadir bagi hidup kita. Marilah jika saudara berpikir dan menganggap Tuhan tidak hadir dan tidak berkarya dalam hidup, cobalah mengikuti suara Roh Kudus dalam hati kita. Dan apa yang Dia inginkan adalah agar Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan membuang jauh ego kita semua. Mohonlah melalui doa kekuatan darinya untuk taat dan setia. Karena mengabaikannya adalah sama dengan merusak cinta kasih mesra antara kita dan Tuhan. Kisah hidup Hosea kiranya menjadi peringatan bahwa Allah tidak menghendaki kita menduakannya dalam kehidupan ini. Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memberi kita semua kehidupan, Allah yang menyayangi dan memberi kita pengampunan. Namun juga Allah yang kita kenal adalah Allah yang dapat menghukum bagi mereka yang menduakannya dalam hidup. Allah juga adalah Allah yang mendatangkan berkat bagi orang yang mengandalkannya dalam hidup. Ada satu kata bijak yang relevan dengan bacaan kita di pagi hari ini, yang berkata seperti ini. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia hanya kepadamu Tuhan. Marilah kita tanggapi kasih dari Allah yang tidak berkesudahan dalam hidup kita dengan respon yang benar melalui tindakan dan perbuatan kita, melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, dan dengan perubahan hidup kita tunjukkan bahwa kita menerima cinta yang bernilai, cinta yang mulia dari Tuhan, dengan cara mengubah hidup kita sesuai dan seturut dengan apa yang berkenan kepada hati Tuhan. Allah menghendaki supaya kita kembali percaya bahwa dalam keadaan apapun kita tetap mendapat kasih karunia dari Allah, asalkan kita semua mau percaya dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus di dalam hidup kita semua. Amin.
bersama orang-orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu dan memateraikannya dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu mengingat, menghayati firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami, ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak menduakan Tuhan dalam tindakan dan perbuatan kami. Akan tetapi, taat dan setia akan kehendak Allah dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk jemaat yang dengan setia dalam pelayanannya dan telah mengalami banyak pelayanan baik di gereja maupun di luar gereja. Dan terkhususnya di pagi hari ini kami mau berdoa untuk majelis, penatua dan diaken, song leader, pianis, organis, multimedia, dan koster. Biarlah berkat dan sukacita yang daripada-Mu hadir menyertai pelayanan mereka selanjutnya. Bapa di dalam surga, melalui doa syafaat ini kami mendoakan bangsa dan negara kami, seluruh masyarakat, pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR dan MPR, dan lembaga tinggi lainnya. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka dapat menjalankan tugas bagi negara, bagi bangsa, dan bagi rakyat Indonesia dengan baik dan benar. Kami juga mau berdoa untuk TNI dan Polri yang menjalankan tugas keamanan dan ketentraman bagi bangsa dan negara ini. Kiranya mereka dapat terus menjalankan tugas pelayanan bagi bangsa dan negara ini, di mana kami bisa merasakan hidup aman, tentram di negara Indonesia yang majemuk ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau mendoakan masalah dan pergumulan bangsa kami dan masyarakat, di mana masalah pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan untuk saling bersinergi, rakyat dan pemerintah, agar pandemi dapat teratasi dan semakin lama dia dapat hilang dari muka bumi Indonesia ini. Dan
biarlah kami sebagai rakyat, masyarakat dapat terus mengikuti dan mentaati protokol kesehatan, kebersihan yang menjadi target dari pemerintah untuk mengurangi pandemi 19 ini. Kami juga mau mendoakan masalah ekonomi bagi masyarakat Indonesia yang terdampak dari COVID. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberi kekuatan baik hati dan pikiran kami untuk mengatasi dampak dari permasalahan ekonomi ini, dan kami tetap kuat hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, melalui doa syafaat ini, kami mau berdoa bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa bagi Bapak Gresiono Santoso, suami dari Diaken Yuliana Mengko, Nyonya S. Laimadi, Bapak J.A. Lasamahu, Nyonya Doli Pinaria, Nyonya J. Nahumuri, Nyonya M. Sakwarela, Nona Mary Lohona Pesi, Bapak Sarono, Nyonya Diksi Syahainia, Nyonya Marta Rolanda, Nona Margaret Rolanda, Nyonya Parangkuan, Bapak Simon Katuuk, Nyonya DP Siahaya, Nyonya JRE Kaligis, Bapak JM Aritonang, Bapak John Samalo, Bapak SD Manafi, Nyonya Masya Manafi, Bapak Hananta Boga, Bapak Sosito Kasan Prawiro. Kami serahkan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit, biarlah mereka mendapatkan perawatan baik melalui berkat yang daripadamu dan melalui berkat dari keluarga, dokter, perawat, maupun obat-obatan yang mereka makan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Sigar, di mana ada anggota keluarga mereka yang mengalami musibah dari kapal selam Nanggala. Tuhan, Engkau adalah Allah yang sejati, kiranya Engkau menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Biarlah sukacita yang hanya daripadamu menyertai keluarga mereka. Kami mau berdoa untuk KMJ, Bapak Aprianus Libat, Bapak Pendeta Budi, PHMJ, BPPJ, rekan-rekan presbiter, pengurus Pelkat dan komisi, dan pegawai kantor dan koster. Biarlah mereka semua dapat melayani dan bekerja hanya untuk seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam doa syafaat ini juga kami mau berdoa untuk pokok doa keluarga, bagi keluarga sektor pelayanan 1, keluarga Wulai Uniwali, sektor pelayanan 2, keluarga Nyonya Sri Budiastuti, sektor pelayanan 3, keluarga Tony Soisa, sektor pelayanan 4, keluarga A Maki Wawute, sektor pelayanan 5, keluarga Nyonya R Lubis, dan sektor pelayanan 6, keluarga Nyonya Pinta Omas Tobing.
Di seminggu ini kami juga mau mendoakan bagi mereka yang berbahagia, yang telah Engkau tambahkan umur, yang kami sebutkan namanya Bapak Wagito, Nona Widiti Jess, Ibu Paulina Hutauruk, Bapak Arianto Dewo, Nona Regina Stompul, Saudara Johannes Sunonat, Bapak Susito Kasan Prawiro, Bapak Riko Patiasina, Nona Leni Sahulata, Nona Geraldine Sayangbati. Kiranya mereka berbahagia, ditambahkan umur yang menjadi sukacita di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kami juga mau berdoa untuk GPIB Sinode di dalam kegiatan dan program-programnya, dan juga kami mau berdoa untuk program vaksinasi yang sudah dan sedang berlangsung. Terima kasih Tuhan. Melalui GPIB Sinode, sebagian dari kami boleh mengikuti vaksinasi yang menjadi program dari pemerintah. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah dengan penuh sukacita kita mengucap syukur kepada Kristus dengan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Mazmur 50 ayat 23a. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Baru
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Warta Jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GBB Shalom di DKI Jakarta yang hadir dalam ibadah ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Robinson Sitompul dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 5 Mei 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta dan juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID passcode dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu kelima Ses Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bila kami menikmati
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.